yang membuat kadang-kadang seorang ibu dalam hal ini tidak bisa mengontrol dirinya karena ada batas limit. Dalam hal ini dirinya bisa bersabar, mungkin fisiknya bisa kuat tapi emosinya tidak bisa menanggung hal itu. Kenapa? Karena wanita ditakdirkan oleh Allah menjadi makhluk yang sensitif, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, innahunnal mu'anisatul ghaliyat, sesungguhnya mereka kaum perempuan itu punya sifat mu'anisat, yaitu sifat yang lembut. Al-ghaliyat diantara maknanya adalah sensitif. Bagi ibu yang super, kondisi ini membuat dia terpanggil untuk menyelesaikan itu secara sendiri. Dia dorong mau batu tersebut semampunya dia. Apa yang dilakukan, dia dorong sekuat tenaga. Meskipun mungkin secara fisik dianggap nggak bisa, tapi dia mampu melakukan itu. Akhirnya memang lambat laun batu tersebut tersingkirkan dan dia merasa bahagia. Bisa juga saya. Akhirnya dia kembali ke kemudi mobil. Begitu dia mengendarkan mobil, baru sadar beberapa menit kemudian encoknya kambuh. Di sini engsel ininya ada yang tergeser, dan itu akhirnya membuat pada saat di jalan ada orang menyapa, dia nggak bisa lagi senyum seperti yang diharapkan. Anaknya meminta, "Mah, diam, mama lagi nih capek, sakit ini, kamu tuh nggak ngerti." Seperti itu, padahal anak ingin hal yang membuat dia bisa nyaman dengan ibunya. Berbeda dengan ibu yang smart. Ibu yang smart, pada saat dia mengendari mobil, tiba-tiba batu menghalangi, dia turun dari mobil. Dia tahu kalau saya dorong ini mungkin kalau lama-lama bisa juga, tapi fisik saya nanti akan tergerus. Lantas dia kepikiran ada orang kebetulan di pinggir jalan, bapak-bapak lagi nongkrong pas ronda. "Pak, mohon maaf, boleh bantu saya enggak? Nanti kalau ada saya beliin uang kopi lah atau apa. Ya, saya mau lewat itu ada." "Oh iya Bu, wah ini bakal merusak jalan." "Iya tenang Bu, saya panggil teman-teman saya." Didorong batu itu oleh bapak-bapak tadi tuntas. Kemudian dibilang, "Makasih ya Pak, ini tipsnya." Misalnya dia masuk ke kemudi mobil, dia lewat mobil itu, dia bisa happy. Anaknya mama dipeluk biasa aja. Kenapa ini menjadi hal yang penting untuk diperhatikan? Karena sejatinya saya sudah pernah sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa hal yang esensi yang dibutuhkan anak dari ibunya adalah rasa nyaman. Rasa nyaman seorang ibu sangat erat kaitannya dengan kondisi dirinya. Dan kondisi diri ibu yang nyaman itu dipengaruhi dengan kesadaran dia memprioritaskan haknya dia untuk merasa selalu bahagia. Makanya kemarin pertemuan sebelumnya seingat saya sudah sampaikan, sederhananya rumus menjadi ibu itu adalah jadilah ibu yang bahagia. Ya, ibu yang bahagia itu diantaranya adalah ibu yang penuh strategi dibandingkan ibu yang mengandalkan kekuatan, sehingga dia tahu mana yang menjadi kebutuhan dia. Sehingga inilah yang mampu membuat dia tidak mudah dalam hal ini marah, tidak mudah gelisah, karena kondisi batin seorang ibu sangat mempengaruhi kondisi anak. Ya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 58, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang baik akan keluar darinya tanaman-tanaman yang baik.
Tanah yang dimaksud dalam ayat ini adalah diantaranya adalah ibu. Permisalan Quran tentang wanita itu identik dengan ibu, dengan tanah ya. Saat jadi istri disebut harthun, nisaukum harthul lakum. Istri-istrimu ibarat tanah ladang, harthun. Sementara saat jadi ibu disebut baladun, tanah yang luas. Kondisi tanah mempengaruhi yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbi, mempengaruhi tanaman yang keluar. Makanya kondisi batin seorang ibu mempengaruhi, sehingga menjadi ibu yang super sangat rentan menggerus emosi ibu, yang membuat kadang-kadang seorang ibu dalam hal ini tidak bisa mengontrol dirinya karena ada batas limit. Dalam hal ini dirinya bisa bersabar, mungkin fisiknya bisa kuat tapi emosinya tidak bisa menanggung hal itu. Kenapa? Karena wanita ditakdirkan oleh Allah menjadi makhluk yang sensitif. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Ahmad, innahunnal mu'anisatul ghaliyat, sesungguhnya mereka kaum perempuan itu punya sifat mu'anisat, yaitu sifat yang lembut. Al-ghaliyat diantara maknanya adalah sensitif. Kayaknya diantara yang membuat ibu-ibu itu menjadi sensitif dan emosian adalah terkurasnya fisik, dan itu karena biasanya ibu yang dipaksa menjadi supermom ya. Contoh biasanya seorang ibu dipaksa supermom itu adalah ketika dia ditinggal oleh suaminya, entah itu cerai, entah itu dia ditinggal karena meninggal atau wafat suaminya, atau karena suami yang berpergian jauh atau LDR istilahnya. Saya pernah ada seorang ibu bercerita persis habis kajian, saya ada jadwal lain, terus jadwal itu mepet, jadi membuat saya harus benar-benar strict gitu ya. Selesai kajian saya nggak ada sesi tanya jawab, saya bilang saya ada jadwal lanjutan. Tiba-tiba ibu ini mendatangi langsung ke tempat saya, langsung bilang, Ustadz maaf Ustadz, cuma 5 menit doang gitu, please saya mohon banget. Ya udah, apa Bu? Ustadz, saya minta pendapat Ustadz, saya ini seorang single parent, saya punya anak perempuan 1, umurnya 23 tahun. Yang saya sedihkan, anak saya ini mau nikah Ustadz, tapi anak saya calonnya ini kekeh maunya sama si Fulan yang sudah berkali-kali ketangkep karena ngedar narkoba. Saya berkali-kali bilang, Ustaz, kamu tuh kena pelet apa ya? Udah jelas-jelas calonmu itu berkali-kali masuk penjara karena narkoba, masih mau sama dia aja. Enggak ada yang lain kamu. Kira-kira ibu itu bertanya, terus saya harus gimana Ustaz? Si anak saya itu maunya sama dia terus, Dalam hati saya, waduh tadi bilangnya 5 menit nih, susah. Kira-kira kalau ibu dalam situasi ini kepikirannya jawabannya gimana? Saya pengen jawaban ini bisa membuat ibu nih paham masalahnya tanpa harus konsultasi panjang, tapi saya juga bisa segera tuntas gitu. Akhirnya saya cuma nanya gini Bu, ibu jujur sama saya, kapan terakhir kali ibu mengusap air mata anak ibu? Terus dia diem.
Tiba-tiba ibu ini nangis. Kenapa? Langsung nangis. Kenapa ibu nangis? Justru saya yang bikin dia nangis terus, Ustaz. Saya yang bikin dia nangis. Apa yang membuat ibu bikin saya nangis? Ya saya bingung, saya ini kan seorang single parent, saya juga kerja. Dan kalau udah saya kerja kan saya harus tuntut supaya bisa membiayai keluarga. Dia kalau di rumah tuh cuma main handphone, tidur-tiduran. Ya kalau di rumah saya pulang, ya Allah, nggak beresin baju, berantakan. Saya tuh capek lagi di rumah. Ya. Bab ibu capek menjadi ibu rumah tangga, menjadi ibu bekerja, saya maklum. Dan itu mudah-mudahan setelah ini kita diskusi. Tapi kesimpulannya satu. Anak itu butuh ibu yang happy agar dia menjadi happy. Ketika dia nangis, disitulah penjahat masuk menawarkan sesuatu yang membuat dia kembali bahagia. Si pengedar narkoba ini salah satunya. Dia masuk dengan celah memberikan emosi yang positif buat si anak ibu, sementara ibu justru yang membuang emosi negatif. Saya izin sekedar itu aja, kemudian saya lanjut ke acara saya berikutnya. Tapi ibu ini tahu apa yang harus dilakukan. Ibu tahu yang harus ibu lakukan. Iya Ustaz. Kesimpulannya, memang sederhana menurut kita, ngomel-ngomelnya kita, marah-marah kita, lihat apakah itu sesuatu yang rutin atau satu yang sifatnya sesekali. Kalau sesuatu yang rutin, periksa kenapa kita rutin marah. Bisa jadi ada beban emosi yang kita tanggung, dan itu bisa jadi karena tuntutan untuk menjadi supermom. Ada seorang ibu bahkan, maaf ya, bercerai sama mantannya, dia mengurus anaknya. Ada pertanyaan yang akhirnya saya luruskan. Dia, Ustadz, apa yang saya lakukan sebagai seorang ibu single parent dengan anak yang saya? Karena saya ingin buktikan ke mantan saya bisa mengurus anak tanpa harus terlibatnya dia. Dia sudah menyakiti saya. Saya bilang, saya khawatir tuntutan ibu yang ingin membuktikan itu menjadi beban emosi. Ibu ingin membuktikan, jadi ibu menjadi beban. Karena beban itu, begitu ada masalah di anak dikit langsung berpikir, wah nggak bisa nih, ntar kata mantan apa nih, lu nggak becus jadi ibunya, lu nggak benar jadi ibunya. Akhirnya yang ada gelisah, kepikiran, emosi negatif lagi. Saya bilang nggak usah buktikan ke siapa-siapa. Anak itu tidak dituntut hasilnya oleh Allah. Allah menuntut kita berproses. Jangan karena menuntut anak, karena ingin membuktikan ke orang. Saya bilang, ibu tahu, saya ini kan praktisi parenting, yang ngomong parenting. Saya nggak pernah bilang ingin membuktikan ke siapa-siapa kok anak saya pasti baik. Saya khawatir terjebak dengan narcissistic parenting. Apa itu narcissistic parenting? Mengasuh anak demi kebanggaan kita di depan orang. Dan itu jadi beban. Ntar ketika anak tetangga sudah hafal juz 30 umur 7 tahun, anak kita belum, kita bilang, jangan bikin malu mama. Tuh anak tetangga, anaknya Bu Maryam aja udah bisa. Masa kamu gak bisa? Itu Bu Maryam itu lulusan SD, mama ini kuliah, masa nggak bisa? Kamu bisa, kamu bisa. Tahu nggak? Anak itu unik masing-masing, dan kesolehan itu nggak diukur dengan hafalan. Makanya sahabat ada yang hafal Quran, ada yang enggak. Khalid bin Walid enggak hafal menurut sebagian riwayat. Terus apa dianggap enggak soleh? Kenapa kita menuntut anak kita seperti tetangga sebelah? Karena obsesif. Ada tuntutan, dan disitulah membuat kita dipaksa menjadi ibu yang supermom. Ibu yang supermom itu akhirnya apa? Dia bisa jadi malah dalam tanda kutip menyakiti dirinya.
Tanpa sadar anak kecipratan emosinya. Makanya dalam syariat bukan berarti tidak boleh, haram jadi busuk, bukan. Allah tahu kekuatan seorang ibu. Makanya sistem dalam Islam memuliakan wanita untuk membuat wanita terjaga kondisi emosinya. Contoh, ketika Bunda Aminah dalam keadaan menjanda karena suaminya alias ayahanda dari baginda Nabi itu Abdul wafat, sistem masyarakat saat itu membuat Bunda Aminah bisa tetap menjadi seorang ibu, dan Nabi Muhammad mendapatkan apa yang jadi haknya. Apa? Pertama, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa Nabi Muhammad tidak disusui oleh Bunda Aminah pada saat baru lahir? Apakah Bunda Aminah seorang ibu yang sibuk, itu wanita karir? Dia sibuk dengan karirnya sehingga nggak sempat? Enggak, dia wanita rumahan. Apakah Bunda Aminah nggak mengeluarkan susu setelah melahirkan? Semua wanita setelah melahirkan insya Allah keluar air susunya, walaupun jumlahnya berbeda-beda, tapi cukup insya Allah. Rezekinya seorang anak itu telah ditetapkan melalui apa yang diperoleh dari ibunya, sehingga apa yang keluar dari ibunya insya Allah cukup buat si anak. Lantas kenapa Nabi Muhammad lebih kepada pertimbangan smart? Satu, ini pendapat sebagian ulama, kondisi batin Bunda Aminah semenjak ditinggal suaminya belum stabil, dan itu khawatir saat menyusui mempengaruhi sang bayi. Tapi ini pendapat yang lemah menurut Dr. Mustafa Abdul Saad. Tapi yang pendapat kedua ini yang kuat. Mengapa Nabi disusui oleh Halimah bukan oleh Bunda Aminah? Karena bahasa Arab di kota Mekah rusak, dan kebutuhan anak di awal tumbuh kembang adalah mendapatkan bahasa yang jernih, bahasa yang baik. Mekah saat itu menjadi pusat transit setiap pedagang dari berbagai daerah, dari berbagai negara. Mampir dulu ke sana, ketemulah di situ dari Syam, ketemu dari Yaman, ketemulah dari mana di situ, sehingga bahasa di mana alkulturasi budaya berkumpul udah nggak fasih lagi, muncullah bahasa-bahasa slang di masa itu. Dan Nabi seorang yang akan menjadi manusia hebat, jangan sampai bahasanya rusak, karena mendengar dari kanan kirinya bahasa yang nggak murni. Demi menjaga itu Nabi diasuh oleh Halimatus Sa'diyah, seorang wanita yang tinggal sebuah kaum yang bergerak, karena Bani Sa'd ini kaum nomaden dan punya bahasa yang fasih, dijaga eksklusivitasnya. Nabi mendapatkan pendidikan bahasa dari mana? Bunda Halimah dan suaminya. Kebutuhan itulah yang membuat akhirnya seorang Bunda Aminah smart mom. Dia memilih karena tahu ada yang lebih dibutuhkan anak, ya sudah. Sebab banyak seorang ibu yang lupa tentang hal ini. Dia tidak tahu kebutuhan anaknya. Maka itu pula lah yang dialami seorang wanita saat menjadi single parent. Dalam hal ini bukan janda ya. Ya, Allah ceritakan Imam Az-Zahabi menceritakan di dalam kitab Syarh A'lam An-Nubala, seorang wanita yang ditinggal pergi suaminya ya selama 30 tahun tak pulang-pulang. Ya, wanita ini digelari Ummu Rabi'ah atau sebut Imro'ati Faruh. Faruh ini suami dari wanita ini.
Dia seorang mujahid, seorang pejuang yang berburu syahid. Jadi beliau ini berharap mendapatkan pahala syahid. Jadi kerjaannya mencari medan jihad. Makanya setelah menikah dengan wanita ini, dia berkata, wahai istriku, izinkan aku mencari pahala syahid untuk keluarga kita. Jika kelak aku syahid, maka pahala itu akan kubagikan ke seluruh anggota keluargaku sebanyak 70 orang, dan engkau orang pertama yang akan mendapatkannya. Maka sang istri begitu dengar apa yang disampaikan suaminya, dia terima keputusan suaminya. Karena suaminya seorang mujahid yang memang dari dulu berburu syahid. Dan suaminya sosok laki-laki yang bertanggung jawab. Dia bilang sama istrinya, sebelum aku pergi ku tinggalkan harta untukmu, ya, sebesar 30.000 dinar, atau kalau dirupiahkan sekarang sekitar 150 miliar rupiah. Ibu-ibu langsung bilang, oh itu mah wajar Ustaz, saya juga mau gitu, nggak balik-balik bodo amat ya Bu ya, biarin itu ya. Di sini kita belajar tentang dua hal: suami yang tahu diri bahwa dia tak ingin membiarkan istrinya gelisah, makanya dipastikan kebutuhannya terpenuhi. Nih 150 miliar, aku mau pergi. Berarti ini sosok suami yang tahu kalau mau pergi jangan membuat istri merasa gelisah. Minimal dia sudah merasa safe and secure. Oh, berarti kebutuhan aman nih, nggak usah lagi mikirin yang lain, kan gitu. Ini tentang bab suami. Suami manapun dengar kajian ini, pelajari bahwa meninggalkan istri dalam keadaan lapang, bahagia, nyaman itu kewajiban. Ya, ini supaya apa tadi? Ibunya, istrinya bahagia. Berangkatlah siang suami. Singkatnya, setelah berkali-kali melewati medan jihad, enggak juga syahid, menang terus nih lelaki ini. Menang sampai umurnya sepuh, sampai umur udah jenggotnya sudah memutih, sudah mulai tubuhnya 30 tahun Bu di medan jihad. Dia baru sadar fisiknya udah nggak mampu lagi untuk berjihad, malah menyusahkan ya sebagian besar kaum muslimin saat itu. Maka dia pun niat pulang. Masih ingat dia masih punya istri, maka dia pulang. Dia susuri jalan menuju tempat di mana dia ingat situ tempat tinggal dia, sampai akhirnya dia sampai ke kampung di mana ingat disitulah istrinya ada. Begitu dia tinggal sampai di kampung tersebut, nampak di depan dia rumah yang di malam hari itu nampak pelita atau lampu ya saat itu yang hidup nyala di rumah tersebut, dan dia yakin itu rumahnya dia, dan dia merasa tidak ada perubahan di rumahnya setelah tinggalkan, bahkan nampak rumahnya lebih lusuh, lebih reot gitu ya. Tapi yang bikin dia shock adalah ketika dia melihat ya di rumah tersebut ada seorang laki-laki berjenggot sedang duduk dan ada di rumah tersebut. Disitulah cemburunya dia sebagai seorang laki-laki hadir. Dia langsung merasa istrinya istri yang nggak tahu diri. Kutinggalkan, tak pernah kuceraikan, mengapa ada laki-laki dewasa lain. Dia datang menemui rumah tersebut, dia marah dan terjadilah perkelahian mempertahankan hak masing-masing. Si lelaki yang di rumah tersebut menyangka saya pemilik rumah ini, si lelaki yang baru datang ini Faru merasa saya yang memiliki rumah ini. Terjadi perkelahian sampai keluarlah si wanita yang dimaksud, dan di situ dia memisahkan. Kenapa kalian? Sampai akhirnya baru ingat laki-laki yang dipisahkan itu adalah suami dia.
Masih ingat wajah, langsung dipegang. Engkau Faruh, Abu Rabi'ah. Lantas dia bilang, ya, siapa laki-laki ini? Engkau belum pernah kuceraikan, mengapa dia ada di sini? Tinggalkan 30 tahun, engkau menikah lagi? Kata dia. Enggak, bukan. Ini anak kita. Sebelum engkau pergi itu kan kita berhubungan, dan Allah takdirkan aku hamil. Ya, Allah takdirkan aku hamil, dan setelah aku pergi aku melewati masa-masa mengandung sendirian sampai melahirkan, dan ini anakmu. Anaknya tentu sudah umur 30-an kan, berarti seperti orang dewasa, jenggotnya juga lebat. Jadi bapak dan anak yang terpisah. Akhirnya sang bapak pun menyadari, anak langsung dipeluk. Masa itu momen yang mengharukan sekali. Sang anak pun baru sadar, nggak pernah ketemu bapaknya, barulah ketemu bapaknya, walaupun berantem dulu gitu ya. Setelah malam itu dia melewati masa yang begitu membahagiakan, berjumpa dengan istri dan anak yang tak pernah dia lihat dari kecil. Akhirnya mereka pun tertidur lelap. Berancaman sebelum tidur, Faruh bilang sama istrinya, uang yang 30.000 dinar kemarin mana? Atau 150 miliar? Masih ingat Bu ya? Kalau sisa kembalian Indomaret mas suami lupa Bu. Ya, ini 150 miliar. Suami istrinya bingung. Kenapa? Suaminya nanya, karena suaminya tuh mau lihat, setelah aku tinggalkan kok rumah ini nggak ada perubahan, kok malah nggak ada. Ya mungkin ibu-ibu zaman now kalau dikasih itu langsung lebarin rumahnya, ya, atau langsung beli di kafling baru gitu. Ini enggak, rumahnya gini-gini aja, nggak ada perubahan. Ibunya juga, si wanita tampilannya lusuh, kelihatan mukanya nggak pakai skincare, itu kelihatan banget. Ya, kamu nggak ada perubahan. Ini uangnya pasti masih dipendem nih. Dulu kan nggak ada bank, uangnya pasti kamu masih simpan nih. Sang istri ketika tanya itu cukup bilang gini, besok aja jawabannya, udah malam, mari kita tidur, besok akan kujelaskan. Akhirnya dia pun tertidur. Saat azan berkumandang subuh, dia sudah lebih dulu bangun dan berangkat ke masjid bersama anaknya di Masjid Nabawi. Sholat subuh berjamaah. Masjid ramai tentu saja di masa itu, karena di zaman Nabi sudah ramai. Setelah sholat dia terpisah sama anaknya, karena berjamaah dan terpisah sama anaknya. Dan salah satu tradisi sampai sekarang Masjid Nabawi itu nggak pernah sepi dari majelis ilmu. Setelah kajian, setelah sholat subuh biasanya ada halakoh ilmu, sampai sekarang juga masih ada. Dan dia pun penasaran, ada satu halakoh yang dia lihat ramai sekali, dihadiri banyak manusia, di mana di depan halakoh itu ada beberapa orang yang duduk mendengar dengan topi yang pakai topi turban itu ya, topi peci yang tinggi itu. Dulu peci tinggi itu simbol para guru atau para ustadz yang sudah hafal Quran dan hafal ribuan hadis. Nah, ustadz yang hafal ribuan hadis yang dengan topi yang tinggi itu lagi ngaji dengan seseorang yang ada di depan dia. Dan Faruh ini karena bukan bagian dari orang yang punya topi itu, karena itu hanya khusus orang-orang hebat di depan, dia di paling belakang. Dia menyimak uraian dari ustadz tadi yang suaranya lantang terdengar sampai belakang. Syekh ini luar biasa ilmunya, dalam sekali. Sampai Faruh bilang, belum pernah saya mendengar uraian hebat dari Syekh. Kemudian dia ngobrol sama orang sebelah. Ya, siapa nama Syekh ini? Dia bilang, dia lantai balik, kamu nggak tahu, kamu orang baru di sini? Enggak, tapi saya baru pulang semalam dari banyak negeri, baru singgah. Oh, dia namanya Rabi'ah Ar-Ra'yi Ibnu Faruh, anaknya Faruh. Langsung dibilang, Faruh kan saya, kata dia. Terus orangnya bilang, jangan bohong kamu, Faruh udah lama nggak pulang-pulang. Langsung dibilang, berarti ini anak saya. Dalam hati dia, anak saya, berulang-ulang, Ibni anak saya. Matanya berbinar,
Dia nggak tahan, majelis belum selesai dia langsung pulang. Sekedar untuk apa? Sekedar dia mau berterima kasih sama istrinya. Langsung bilang, istriku, istriku, langsung dipeluk, dicium apa? Betulkah anak kita yang sekarang sedang mengajar di Masjid Nabawi itu? Istrinya senyum, iya itu anakmu. Setelah kau tinggalkan aku dengan bekal uang itu, aku kepikir apa yang bisa aku lakukan demi menjaga amanah anakmu itu. Sementara aku nggak mampu, ada keterbatasan aku dalam belajar. Tapi aku ingat engkau memodali aku dengan jumlah yang besar. Maka aku bertekad, nanti kalau sudah dia mulai sudah bicara, dia harus sudah belajar Quran. Supaya dia cepat hafalnya, aku bayar satu guru. Aku booking, Pak tolong Syekh ajarkan anak saya supaya bisa belajar Al-Quran. Ini ada uang, dia nggak hitung jumlahnya. Nih 2 miliar buat anak saya. Menanjak lagi, saya cari guru terbaik. Syekh saya bayar, nih 5 miliar. Anak saya pengen belajar bahasa Arab. Syekh, ada semua uang tuh habis buat pendidikan anak kita, tak tersisa satu pun untuk aku. Ibu yang smart, dia tahu apa yang dibutuhkan dan dia melakukan strategi dengan modal yang ada tanpa berpikir ya harus memaksakan dirinya. Smart mom. Maka disitulah kita belajar bahwa sejatinya seorang ibu itu adalah peran yang mau tak mau modal utamanya itu adalah ilmu. Modal utama menjadi ibu itu adalah ilmu, bukan gelar. Ingat, karena hari ini orang terbius dengan gelar. Mengapa dengan ilmu? Karena ilmu lah yang akan mengangkat dan memuliakan derajat seorang ibu. Mas Syahid lah sini, Mas Syahid izin ya, obatnya dia datang. Saya harus pas. Izin bentar. Ini khawatir agak perih. Makasih Mas Syahid. Baik. Terima kasih. Menjadi seorang ibu, modal utama adalah ilmu. Karena ibu itu peran yang wajib dilakukan secara profesional. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis riwayat Muslim, setiap peran dalam Islam itu wajib profesional. Nggak bisa dilakukan abal-abal gitu, atau amatiran, nggak boleh. Rasulullah mengatakan, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan seseorang berlaku profesional dalam segala urusan. Ala kulli syai' itu segala urusan. Kemudian Nabi kasih contoh. Contohnya itu contoh yang sederhana. Fa idza zabahtum fa asinu zibha. Kalau kamu menyembelih, sembelihlah dengan cara profesional. Apa maksudnya? Sembelih hewan itu kan sebenarnya sederhana, yang penting hewannya mati. Tapi nggak semua orang boleh jadi juru sembelih. Kamu tolong, saya mau makan ayam, tolong sembelih ya. Gampang lah, tinggal mati doang. Terus dia apa? Ditusuk bagian perut. Mati kan ayamnya? Mati nggak? Mati. Tapi boleh nggak dimakan? Nggak boleh.
atau dilindes pakai mobil tronton nih mati Ustaz, udah mati makan, nggak boleh. Menyembelih itu ada ilmunya. Bagaimana dia harus tahu pisaunya menyembelih kambing itu. Bahkan misalnya sapi itu nggak ada, saya lihat di tutorial itu bagaimana menyembelih sapi sendirian. Kan kalau kita tuh kadang-kadang kurban bapak itu kadang-kadang rame-rame, ada satu orang tuh sendiri. Bahkan saya lihat bagaimana onta, semua itu butuh ilmu. Dalam rangka apa? Menjaga hak hewan yang akan disembelih supaya juga tidak merasakan ya dalam ini tertekan ya, sehingga jangan sampai hewannya sendiri tegang kan gitu ya. Misalnya kita menyembelih kambing saja kan salah satu adabnya adalah nggak boleh bawa pisaunya diliatin depan kambing gitu. Misalnya dia bilang, "Bing, mau sembelih lo ya, mati dikit lagi lo, pasrah aja berasa." Nggak boleh, sembunyiin dari belakang, dia harus dihadapin. Masya Allah, itu ada ilmu. Makanya hari ini sudah mulai ada pelatihan sertifikasi juru sembelih halal, kan sudah ada tuh ya. Makanya pastiin masjid ini pasti sudah ikut pelatihannya juru sembelihnya, karena jangan sampai dia nggak ngerti cara sembelih yang profesional, berarti butuh ilmu. Nyembelih itu kan singkat Bu, nyembelih. Nah, ngasuh anak tidak seperti menyembelih yang waktunya singkat, dia waktunya panjang. Kalau nyembelih waktunya singkat saja untuk sekedar mematikan itu butuh ilmu, apalagi yang merawat anak sampai waktu yang panjang lebih-lebih butuh ilmu. Kalau butuh ilmu berarti ibu dipaksa jadi ibu yang smart. Ibu yang smart. Dan kalau ibu menjadi ibu yang smart pasti ada kualitas yang berbeda. Makanya Allah juga menyebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 9 di pertengahan ayat, bagaimana orang yang berilmu lebih utama daripada orang tidak punya ilmu. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang punya pengetahuan dengan orang tidak punya pengetahuan? Tentu berbeda. Itu kira-kira sindiran Allah kepada kita. Sama nggak orang punya pengetahuan orang tidak punya? Berbeda. Ya. Kalau dalam konteks ilmu parenting ini, sama nggak sih ibu-ibu yang belajar ilmu parenting dengan ibu-ibu yang tidak belajar ilmu parenting? Berbeda. Ibu yang belajar yang akan membuat dia smart akan berbeda dengan ibu yang nggak pernah mau belajar ilmu parenting. Beda. Ibu yang nggak pernah belajar ilmu parenting dipaksa menjadi super, sehingga kadang-kadang dia sendiri mengorbankan dirinya. Bakal berhasil nggak? Berhasil, tapi kadang-kadang dianya sendiri jadi korban. Makanya saya pernah dapat cerita salah satu jamaah yang cerita bagaimana ibunya akhirnya berhasil mendidik anak-anaknya, tapi ketika di masa tuanya muncullah perilaku-perilaku dia yang buah dari emosi yang tertahan selama bertahun-tahun. Apa? Dia berantem sama suaminya, menggugat cerai suaminya karena dia berjuang mengurus anak, dan setelah anaknya gede barulah ledakan emosinya itu keluar. Sampai anak bilang, "Mama saya berhasil mendidik saya, alhamdulillah, tapi justru masalah itu muncul ketika tua, Ustaz." Ya, dia marah sama bapak saya dicaci maki, dia pengen cerai. Saya bingung, Ustaz. Dari dulu ibu saya menyimpan amarah ini bertahun-tahun, Ustaz, demi supaya anak-anaknya tidak sampai, ya, karena ibu ini dituntut jadi super. Bukan berarti nggak boleh, selalu ada dampak. Makanya saya bilang ibu yang bisa superman bagus, tapi kalau mau prioritas dari smart lebih bagus, super smart mom bagus, tapi idealnya smart dulu. Dengan menjadi smart mom ada 4 hal yang akan ibu ketahui.
Pertama, smart mom akan mengetahui hak-hak anak yang menjadi kebutuhan anak dari ibunya. Di antara kebutuhan anak dari ibunya adalah dia ingin selalu merasa nyaman. Sehingga ibu harus tahu jika berhadapan dengan anak, apalagi anak 0 sampai 7 tahun, jangan pernah membawa emosi negatif. Sampah-sampah emosi itu harus dibuang di luar. Karena anak akan terasa auranya. Karena ibu tahu hak-hak anak itu, maka ibu mengenali juga yang kedua, apa jadi kelemahan dan kekuatan ibu. Misal, ibu yang tahu dia lemah nggak bisa masak, jangan paksain masak yang membuat ibu jadi frustasi sendiri. Ada ibu pagi-pagi dia ingin seperti tetangganya yang jago masak, dia masak. Mama bikin nasi goreng buat kamu ya, gitu. Tiba-tiba pas dihidangkan anak makan, asin banget sih ma. Kamu tuh gak mikir ya, mama tuh udah dari jam 4 bangun udah nyiapin sebagainya. Bu ya bilang makasih. Kan stres sendiri ibunya. Maksudnya adalah ingin membahagiakan anak, tapi anak jujur. Belum seperti suami ibu yang tukang bohong. Enak mah, enak jempolan mukanya kalau mau masak. Walaupun habis itu segera pesan GoFood. Anak nggak biasa kalau bilang asin mah gitu, dan kita langsung sakit hati. Kenapa? Karena ibu lupa kalau memang itu kelemahan, ya nggak usah dipaksain. Banyak cara untuk menjadi ibu yang dirindukan kalau nggak bisa masak lewat cara yang lain. Ibu tahu kelemahannya karena mungkin nggak dilatih dari kecil. Kalaupun mau melatih diri nggak masalah. Jadi, atau yang kedua, ada seorang ibu ya, yang dia misalnya lemah menghafal Quran dan dia dari dulu nggak bisa. Dia pengen anak jadi penghafal Quran. Dia mengajarkan anaknya nggak bisa juga. Jadi ketika kita mengetahui kebutuhan anak, setidaknya kita jadi tahu, oh, apa yang membuat anak itu khususnya di umur-umur awal itu bahagia. Berarti kondisi saya harus bahagia. Apa yang membuat saya memiliki mood booster? Ya, izin. Obatnya itu 5 menit sekali ditetesin. 3 kali. Cuman 3 obat bu, tenang. Nanti ada 1 obat lagi 5 menit lagi ya. Yang ketiga dari ilmu itu, ibu tahu ilmu prioritas. Contoh, pagi-pagi ibu masak karena ingin nyiapin sarapan, ibu merasa bisa masak. Anak bangun pagi nangis, mama itu tasku mana? Nanti. Aku tuh deh, abang bantuin adenya. Mana macam abang, susah banget itu adik kamu nangis diem. Mama tuh masak buat kamu, bantuin adek. Iya kata abang.
Akhirnya ngurus adanya, nggak mau sama abang, maunya sama mama. Mama tuh lagi capek, ini lagi masak, nanti apa gitu. Gitu. Kamu tuh bener-bener ya gitu. Kacau. Ini saya ngasih contoh karena pengalaman pribadi. Pagi-pagi saya langsung bilang, Umi, mana yang lebih penting masak nasi goreng yang enak buatan Umi dengan membuat anak happy pagi hari. Itu saya ngomongnya setelah didiam. Abi enggak menuntut Umi masak, enggak. Abi lebih merasa bahagia kalau Umi pagi-pagi ngurusin anak dulu, happy. Kalaulah masak bilang ke Abi mau apa, Abi misalnya nggak bisa masak, Abi beliin catering, nggak perlu. Prioritasnya dia emosi. Anak bangun tidur pengen dipeluk sama kamu, dia pengen sama kamu. Kalau pagi-pagi Abi nggak ada, Abi keluar kota, fokus ke situ. Urusan makan, nih saldo GoPay tambahin. Pesen pagi-pagi, nasi uduk terdekat banyak yang buka, bubur yang terdekat buka. Artinya apa? Strategik, smart melatih mana yang diprioritaskan. Ibu bagus bisa masak bagus, tapi kalau gara-gara masak itu anak kecil di bawah 7 tahun yang emosinya belum stabil itu harus terodai, terabaikan, berarti kurang smart. Nah, smart itu membuat ibu tahu mana prioritas nih, ini mana prioritas ini, mana yang lebih dulu. Contoh, suami minta memanggil, sini, anak nangis, itu secara syariat hukumnya adalah suami lebih dahulu. Tapi ibu bisa smart bilang gini, Mas, si Dede nangis, boleh nggak nanti aku bikinin kopinya, dia mau dipeluk dulu. Smart itu melatih untuk mengenal. Kalau suami bilang biarin aja, dia aja, tanggung jawab suami di situ, biarin aja. Kesalahan ada di suami. Kita hanya berpikir jelasin dulu syariatnya suami dulu, tapi yang daruratnya adalah si anak. Tapi suami bilang enggak, biarin aja, aku maunya sama kamu sekarang, cepetan. Ya udah, ibu emang apes kok suami kayak gini, apes banget suami gua. Ya Allah, punya suami model kayak gini lagi, ya Allah, nggak ngerti banget. Ya udahlah, dia maunya diprioritasin, udah kayak bocah gitu. Malah dia minta diprioritasin, malah bersaing sama anak sendiri gitu. Kan ada bapak yang bersaing sama anak sendiri, maunya diduluin. Ya model yang kayak gini ibu ngasuh anak mertua itu namanya. Ya udah, terimalah. Tapi minimal bu jelasin, itu namanya mengenali prioritas. Jadi ilmu akan membuat kita tahu mana yang prioritas, ilmu prioritas, mana hak anak, mana yang menjadi ya kondisi ibu, dan yang keempat mana yang harus ibu lakukan atau kondisi yang terjadi sama anak. Apa yang keempat? Kenali tumbuh kembang anak, sehingga sesuatu yang ibu anggap nggak wajar jangan-jangan wajar. Apa yang membuat ibu gampang marah atau ibu ngambil kesimpulan anak bandel? Karena ibu nggak memahami ilmu tumbuh kembang. Contoh, kamu tuh pelit banget sih, bagi nggak? Itu adik udah minta dari tadi, awas. Yang ibu lakukan kepada anak dengan nuduh pelit, jangan-jangan bukan pelit tapi ego. Bedakan pelit sama ego. Setiap anak wajib melalui fase ego, khusus 0 sampai 7 tahun. Ini isyarat Quran dalam surat Al-Ma'arij ayat 19-20. Kan Allah ceritakan manusia itu punya fitrah dasar, khuliqal insana halu'a. Manusia diciptakan bersifat halu'a. Halu'a itu dalam bahasa lain para ulama menyimpulkannya bersifat payah, dalam tanda kutip menyusahkan, dari kata halu'a. Ciri manusia yang menyusahkan atau halu'a ini dua kata Nabi.
Idza massau syarru jazua, jika diberikan kesulitan dia berkeluh kesah. Kalau istilahnya curcol, ini pas banget dengan anak kita. Apa-apa curcol, nggak, bajunya nggak mau warna biru, maunya warna kuning, kedinginan, ini masih aku nggak mau, maunya pakai sambal, nggak mau. Lah kamu masih kecil nggak mau, mau yang pedas sedikit, aku mau tuh. Ada aja nggak mau, pokoknya sayurnya itu tuh khas anak-anak, nggak suka selalu apa-apa ceritain, nggak suka curcol, nggak suka cerita. Iza masaul khairu manu, jika diberikan kesenangan dia pelit, megang sesuatu. Adek bagian nggak mau, adek bagian nggak mau, adek mama kan juga mau, nggak mau. Ngalamin anak kayak gini nggak? Illal musallin, kecuali orang-orang sholat. Isyarat ini memberitahu ketika kecuali orang sholat. Kapan anak mulai sholat? 7 tahun. Alladzina hum ala sholatin daimun, yaitu sholat yang sudah mulai daim. Daim itu artinya konsisten. Anak-anak mulai sholat konsisten umur 10 tahun. Maka ayat ini mengisyaratkan ada fase sebelum anak mulai sholat yang harus kita alami. Satu, apa-apa dicurcolin, apa-apa pelit. Dan itulah yang disebut paralis sebagai fase ego. Anak-anak cuma mikirin dirinya. Normal nggak? Normal. Kenapa normal? Setiap anak wajib melalui fase ego. Kenapa? Karena anak yang tidak punya fase ego di masa kecil kelak jadi orang soleh yang nggak enakan. Kenapa ada anak kita, dia tahu tentang hukumnya kalau nonton film porno itu haram, tapi kenapa dia ikut nonton? Jawabannya, aku nggak enak bunda yang ngajak teman aku. Dia tahu kok kalau ini produk yang diboikot dari kecil kita, di rumah kita jelasin. Pokoknya mulai hari ini kita nggak pakai produk-produk dari Israel, kita boikot. Yang dukung Israel kita boikot. Mama udah ganti ini baginya. Tiba-tiba dia diajak makan sama temennya. Kamu habis makan di mana? Di KFC. Kan KFC itu jelas-jelas. Kamu gimana sih? Aku nggak enak soalnya temanku yang ngajak. Ada anak soleh kayak gini? Ada. Saya pernah nemuin salah satunya koruptor yang ketangkep oleh KPK, ternyata lulusan pesantren. Terus saya ngomong sama koruptor ini, antum bukannya tahu hukumnya riswah? Yang antum lakukan itu menerima uang dari orang itu kan suap. Nabi kan katakan yang menyuap, yang disuapi finnar, masuk neraka. Jadi diem. Ana gak enak Ustadz, soalnya yang ngajak temen ana. Dulu waktu SMP, waktu pesantren kita sekamar. Ana gak enak. Dia tahu hukum tapi gak enakan. Tahu gak? Anak yang gak punya fitrah ego rentan jadi anak yang tahu hukumnya tapi ngikut-ikutan. Makanya Nabi mengisyaratkan, suatu hari Nabi bawa minuman, di depannya ada anak kecil, sebagian menyebutnya Usama bin Zaid, sebagian ada yang menyebut namanya Abdullah bin Abbas. Ya, yang dimaksud anak kecil ini entah siapa, tapi jelas anak kecil. Kemudian ada 2 orang dewasa di sebelah anak ini. Perhatikan cara Nabi mengajarkan adab kalau ada anak kecil di depannya. Apa kata Nabi? Ya gulam, ata'danu li an utiya haula? Nak, bolehkah minuman ini aku kasih ke orang dewasa di sebelahmu? Perhatikan, minuman tadi milik siapa? Milik Nabi. Kalau milik Nabi, kenapa Nabi minta izin, nggak langsung ngasih? Nih orang dewasa, nih bapak-bapak, nih. Nabi bilang gini, nak, boleh nggak minuman ini kasih orang dewasa sebelahmu? Ada pertama sama anak kecil izin. Boleh bunda buka bajunya, ya, bunda bantu ya. Oke, mengajarkan otoritas diri.
Boleh ya, Bunda mau ngomong dulu, please dengerin dulu ya. Bunda mau ngomong dulu, boleh ya, makasih. Itu izin Bu. Kok anak kecil digituin ntar dia kurang ajar? Enggak, membuat diri dia merasa berharga, otoritas. Mau mencium anak, bilang sama suami, jangan sosok ntar dia jadi orang yang nggak bisa nolak saat ada penjahat seksual yang melakukan itu. Apaan sih? Nggak mau. Maka bilang gini, boleh nggak ayah cium kamu? Nggak mau, ya sudah. Dia nggak gampang jadi korban pelecehan. Oke, perhatikan kembali hadis tadi belum selesai. Nabi bilang apa? Ya gulam, ata'dzunni an utiyahu. Nak, bolehkah minuman ini aku kasih orang dewasa sebelahmu? Jawaban anak ini, wallahi la, demi Allah kagak. Perhatikan, kalau kita digituin sama anak kecil, apa sikap kita? Pelit, nggak boleh gitu. Pelit banget sih anak kecil ini. Nabi nggak begitu. Nabi tahu psikologi anak. Alih-alih nasihati cuman senyum, ya sudah, ini milik kamu. Nggak diceramahin, nggak diomelin, sudah. Gak diomelin. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Ini ilmu. Nah, di luar masjid itu ada buku yang tulis oleh kawan saya, guru saya, Ayah Irwa Rinaldi, ilmu tumbuh kembang. Ibu memahami tumbuh kembang anak, namanya anakologi. 0 sampai 2 tahun apa yang terjadi sama anak. Kenapa penting kita pelajari? Supaya kita menjadi ibu yang smart itu nggak mudah ngedumel kalau anak sesuai harapan. Jangan-jangan kita bilang bandel itu normal. Contoh, ya Allah Ustadz, anak saya itu abang maka adik berantem mulu, bingung saya. Umur berapa Bu? Umur 7 tahun, yang adiknya berapa? Umur 4 tahun. Normal. Kok normal? Sibling rivalry dialami setiap anak di bawah 10 tahun. Berantem kakak dan adik. Kenapa normal? Justru riset menyebutkan kakak dan adik yang senantiasa konflik di masa kecil kelak jadi adik dan kakak yang akrab. Kenapa jadi akrab? Karena dia sudah nggak ada barrier. Kakak dan adik yang konflik masa kecil udah nggak barrier. Adiknya gini, tiba-tiba kakaknya kentut, kakak bau banget, mama tuh kakak kentut mulu, berantem tuh, ya gitu. Atau ledek-ledekan, kelak jadi kakak dan adik yang akrab. Barrier itu sudah nggak ada lagi. Sebaliknya kakak dan adik yang nggak pernah konflik karena ibunya menjaga, supaya nih, misalnya ibu, ntar kakak sama adiknya berantem. Udahlah, beliin adiknya kakaknya juga, beliin kakaknya adiknya juga, semua selalu 2. Mereka nggak diajarin seni berbagi. Kelak mereka terbiasa jadi kaku hubungannya. Nanti udah gede mereka tidak bisa jadi kakak dan akrab. Adiknya kalau ngomong kakaknya jadi sungkan. Ya, kakanda bolehkah aku meminjam uang dulu 100? Demi persahabatan kita, persaudaraan kita yang tidak putus. Adinda, seharusnya tidak seperti itu. Kaku omongannya. Kalau kakak dia akan begini, bang, minjem napa 100 bang, kan pinjem abang mah gitu bang. Iya ntar napa habis awal gaji minta mulu lu. Mungkin bahasanya gitu, tapi itu bahasa orang yang akrab. Makanya karena kita enggak smart, kita gampang marah, kita langsung bilang berantem lagi. Akhirnya kita bilang kakak ngalah. Ini bahasa kezoliman sama anak pertama. Ibu yang ngomong gini sama anak pertama zolim. Anak pertama yang dipaksa ngalah sama adiknya, berdasarkan riset kita dan Bu Hati, jadi anak yang nggak bisa berprestasi sedewasa karena ibunya masa ngalah. Bu, adeknya yang paksa harus bilang gitu ya, adek izin, itu punya kakak. Adek enggak, itu izin. Kalau ada kakak nggak mau ya sudah, belum waktunya. Pelajari ilmunya, bukunya di depan, silakan baca, di screenshot juga boleh. Jadi ibu-ibu yang smart itu, oh jadi tahu ya Ustadz ya. Iya.
Dari ilmu tumbuh kembang ibu jadi tahu, oh kenapa ibu harus melatih bahasa tubuh. Misalnya kalau anak 0 sampai 7 tahun, jadilah ibu yang atraktif, demonstratif. Makanya kenapa Nabi itu kalau misalnya menggendong cucunya itu nggak sungkan. Pernah saya contohkan kan, Nabi itu nggak sungkan gini. Itu Nabi mempraktekannya sama anak kecil. Gak mungkin Nabi mempraktekkan pas Umar lewat gitu, nggak ada. Ya karena beda. Kenapa Nabi karena anak kecil butuh orang tua yang atraktif. Makanya kenapa guru TK kan selalu gitu, tangan ke atas, tangan ke samping. Emang harus begitu, tepuk semangat, memang begitu. Kenapa harus begitu? Butuh orang tua demonstratif, atraktif. Suatu hari Hasan bin Ali melewati Nabi, Nabi mencandai dengan gini, nggak boleh lewat, nggak boleh. Nabi melakukan itu. Tahu ibu, Nabi melakukan ini, itulah Nabi mencandai anak kecil begitu. Tapi jangan sekali karena ketika anak udah gede masih melakukan gitu. Ya, anak remaja guru TK gini, semuanya tangan ke atas, anak SMA gitu, semuanya tangan ke atas, muntah-muntah deh. Karena nggak pas. Makanya kenapa Ibu Smart tuh tahu. Jadi kenapa sih anak saya itu, maaf Ustadz, anak saya itu mageran karena ibunya nggak atraktif di umur 0 sampai 7 tahun. Ibu atraktif melatih anak untuk punya semangat aktif motorik. Makanya ibu melatih diri itu. Ya, ibu yang kalem di umur ini atau bapak yang kalem, kadang-kadang ada bapak video call ya sama anaknya umur 5 tahun. Ya, video callnya serius, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung ditutup sama anak. Kok ditutup? Nak tadi Abu Ubaidah gitu lagi conference gitu. Itu bapak kamu gitu. Bapaknya nggak ngerti, ibunya juga sama. Kalau bapak ngerti kan dia tahu ketika anaknya masih umur di bawah 7 tahun, kalau nelpon gini, assalamualaikum, ayo siapa, ayo bah, biasa bu. Sama anak kecil. Jadi anak kecil sejatinya butuh orang tua yang smart sampai tahu, oh ini kebutuhan aku. Nah itu ada bukunya untuk tahu. Oh jadi ibu tahu, sehingga yang ibu anggap menyebalkan jangan-jangan normal. Jadi kalau ada ibu cerita, Ustadz anak saya gini, normal bu, normal. Belum, makanya nggak disebut bandel. Anak saya tuh yang cowok tuh nggak bertahan di rumah, normal. Laki-laki itu makhluk luar rumah. Justru laki-laki yang sering di rumah itu yang nggak normal. Laki-laki itu dalam bahasa Arab disebut apa? Rojulun. Rojulun itu artinya laki-laki. Rojulun itu dari akar kata rijlun. Rojulun laki-laki, rijlun. Rijlun itu kaki. Yadun rijlun. Ya. Rijlun itulah yang diidentik dengan laki-laki. Ntar dulu ya. Udah ingat, udah lewat 5 menit. Laki-laki sebut rijlun, maaf. Sebut rijlun itu artinya kaki. Laki-laki rojulun, kaki rijlun. Kenapa laki-laki sebut rijlun? Pertama, karena rijlun itu artinya kaki itu menanggung beban. Makanya laki-laki itu memang disiapkan menanggung beban. Ibu dalam olahraga bela diri, kalau kakinya lemah, disengkat, jatuh, maka lawan mudah menghancurkan. Makanya dalam bela diri itu kaki itu kekuatan. Maka memang laki-laki disiapkan, anak laki kita siapkan untuk menjadi menanggung beban. Nanti ada tahapan-tahapannya itu.
Bagaimana membuat anak kita jadi tanggung beban. Yang kedua, laki-laki disebut rijlun alias kaki, artinya muharrik, bergerak. Maka laki-laki itu dari dulu sampai sekarang pergerakan itu gerakan laki-laki. Nabi itu laki-laki karena yang akan menggerakkan. Nah, di antara fitrah laki-laki itu adalah bergerak. Yang membuat Islam tersebar cepat sampai 2/3 dunia itu adalah oleh laki-laki yang bergerak. Mereka punya kebiasaan traveling, rihlah. Dan atas dasar itulah Allah memberikan kecerdasan spasial laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Itu sudah karunia Allah. Mengapa laki-laki lebih mudah menghafal jalan daripada ibu? Itu memang karunia Allah kepada laki-laki untuk banyak bergerak. Jangan di rumah aja. Sementara ibu itu wanita makhluk rumahan. Itulah perintah Allah, wa qarna fi buyutikunna, staylah kamu di rumahmu. Jadi kalau anak perempuan gak suka keluar rumah, anugerah itu. Bener. Karena memang Allah perintahkan staylah kamu di rumah. Dia wanita itu kecerdasan spasialnya rendah. Dia menyetir walaupun pakai Google Maps masih rentan nyasar. Kan gitu ya. Kadang instruksinya gitu, 100 meter belok kiri, beloknya ke Alfamidi. Udah naluri perempuan gitu. Makanya kenapa di antara yang dilanjut sudah. Makasih Mas. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita tahu smart, kita tahu satu, apa yang menjadi kebutuhan anak dulu. Yang kedua, apa yang menjadi kelemahan kekuatan kita. Yang ketiga, tahu ilmu prioritasnya. Yang keempat, tahu kondisi yang terjadi sama anak secara fitrah. Sehingga kita nggak mudah melabel. Ih, anak saya tuh aneh. Enggak. Anak saya itu kok dia yang laki-laki begini. Anak saya tuh ini, anak saya begini. Jangan-jangan karena kita nggak smart. Kesimpulannya, smart itu bukan terkait dengan gelar atau IQ, tapi kesadaran untuk belajar. Makanya ibu-ibu yang rutin menghadiri majelis ilmu, walaupun gak pernah dapat gelar atau sanad ijazah dari ustadznya, gak masalah. Ibu saya hanya lulusan SD ustadz, gak masalah ibu. Ibu rutin aja belajar. Lulusan SD itu ijazah. Tapi kualitas ibu belum tentu kalah dengan yang lulusan kuliahan. Karena yang kuliahan pun belum tentu belajar jadi ibu. Dia belajar mungkin ilmu manajemen ekonomi, dia belajar ilmu rumah sakit, tapi dia nggak belajar jadi ibu. Ibu fokus belajar jadi ibu yang smart. Itulah salah satunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku luqul hadza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.